Agenda sidangnya setelah mediasi gagal kemarin itu, kami kembali ke majelis hakim yang akan menyidangkan perkara, di mana dari pihak Pak Ari atau kuasa hukumnya akan membacakan gugatan. Ya, gugatannya kan tentang percocokan. Kalau dalam pembacaan gugatan mengenai dalilnya cocok masih berlaku, maka hari ini juga kami menyampaikan jawaban. Tapi kalau dalilnya berubah, misalnya ada pihak ketiga, maka jawaban yang kami sudah siapkan tentang percocokan kami tidak serahkan. Tapi kalau apa yang disampaikan dengan berkas yang kami terima sebelumnya tetap, maka jawaban kami akan serahkan hari ini berikut gugatan balik atau gugatan rekonvensi. Rekonvensinya adalah mengenai perwalian dan nafkah lampau. Nafkah lampau itu apa? Suami selama berumah tangga melalaikan kewajiban tentang pemberian uang. Harus dibedakan dengan kebutuhan rumah tangga. Jadi pemberian uang maksudnya istri memegang uang sendiri, ya 2 juta kah, 3 juta kah, berapa yang akan kami hitung selama perkawinan mereka yang sudah berlangsung 207 bulan. Dikalikan dengan suatu angka akan ketemu nominalnya. Itu kalau tidak ada perubahan gugatan. Tapi kalau ada perubahan gugatan, ya kami perbaikin dulu. Gitu jawabannya. Mudah-mudahan tidak ada perubahan, karena kami mengatakan tidak ada perubahan karena kalau ada perubahan berarti Pak Ari harus memperbaiki dalilnya bahwa ada pihak ketiga, dan dalam praktiknya kalau pihak ketiga itu bukan diomongin di luar, harus di depan pengadilan, di dalam ruang sidang, dan itu harus dibuktikan. Karena kalau misalnya sebab perceraian karena ada pihak ketiga, maka orang yang mendalilkan ada pihak ketiga itu harus membuktikan di mana kejadiannya, kapan kejadiannya, bagaimana peristiwanya, siapa saksinya, dan apa tuntutan dia setelah mengetahui peristiwa itu. Dia harus bisa membuktikan semua hal itu, dan tuntutan dia harus diikuti dengan melaporkan ada dugaan tindak pidana, apakah perzinahan atau apa, di pihak yang berwajib yang akan dibuktikan di pengadilan. Walaupun prosesnya masih berjalan. Kalau itu tidak ada, maka hakim mengatakan apa yang didalilkan mengenai pihak ketiga itu tidak terbukti. Gitu loh. Kalau tidak terbukti, risikonya gugatan ditolak. Tapi kalau tetap dengan dalil bahwa sudah tidak ada kecocokan lagi, ya hakim akan benarkan, dan kami juga sudah siapkan jawabannya, gitu ya. Bang, mungkin selain rekonvensi yang tadi abang sebutkan, ada lagi nggak sih bang mungkin poin-poin lainnya tadi selain hak kewalian dan nafkah? Ya memang selama ini kan mereka punya perusahaan ya. Itu juga kami minta semacam laporan saja. Pak Ari kan menjalankan suatu PT ya untuk global anugerah gitu. Dan selama berjalannya bunyinya kan tidak tahu menahu. Maksudnya karena nama dia dalam akte, mohon dilaporkan supaya berakhirnya akte perusahaan itu seperti apa kan harus diselesaikan dengan akta notaris juga. Itulah intinya. Jadi perusahaan tersebut sebenarnya milik bersama ya, antar bayi. Dalam akte memang nama mereka berdua, satu komisaris, satu direktur. Tapi yang jalankan tetap Pak Ari. Hanya selama perjalanan perusahaan itu sejak 2011 sampai sekarang kan tidak pernah ada semacam informasi untung ruginya, kemajuannya seperti apa. Itu juga hanya kita minta ya tolong dilaporkan dalam rangka implikasi hukumnya. Karena kalau ada maafnya hutang kepada pihak ketiga kan juga harus diselesaikan. Tadi Mbak Ingat sendiri akan datang. Dia janji kemarin kami masih sempat ngopi-ngopi, janji untuk hadir. Tapi saya belum konfirmasi apakah dalam perjalanan atau tidak. Dan saya kemarin ya ada acara podcast dengan seseorang ya sampai sore, dan dia bilang besok, maksudnya hari ini hadir. Tapi tadi pagi pas saya jalan saya belum kontak dianya apakah bisa atau tidak. Karena pagi kan dia selain gym juga jadi harus konsul ke dokternya. Dia kan lagi sakit. Dan terkait bahwa Mbak Inga masih tinggal di rumah dengan Bang Ari, mungkin seperti apa sih Bang? Itu memang karena keadaannya ya. Keadaannya begini. Di apartemen itu kan ada 3 kamar. Dan bukan apartemen mereka. Itu apartemen yang disewa oleh kontraktor. Kontraktor yang sedang merenovasi rumah. Di apartemen itu ada 3 kamar, 2 kamar untuk kedua anaknya, yang 1 kamar untuk mereka berdua. Gitu. Jadi memang
Ya itulah kondisinya, karena kalau Bu Inge mau keluar juga mau tidurnya di mana, ya toh? Dia memang pada akhirnya nanti kalau Pak Ari kembali ke rumahnya sekarang itu kan dia akan kos, tapi belum ketemu juga, belum dapat juga. Ya antara sebulan 4 juta kah, 3 juta kah, belum tahu. Karena selama menikah 2006, keterangan dia ada tabungan cuma sedikit sekali. Ya, ada tabungannya. Itu tabungan menurut cerita dia sebelum dia menikah sudah punya dan tidak pernah bertambah. Oh, berarti Jadi cuma hanya segitu-gitunya. Ya, sejak dia bekerja sekembali dari S2 di Australia, khusus anak. Jadi spesialisasinya untuk trainer, ya, para guru, instruktur khusus anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dia mempunyai spesialisasi itu dan S2-nya karena di Melbourne, Australia. Dia sudah bekerja, waktu itu sudah penghasilan, dan penghasilannya selama berumah tangga dia tidak pernah keluarkan, ya memang saldonya segitu-gitunya. Dan kan kemarin pada saat melihat podcast di tempat lain sempat menyebutkan bahwa Mbak ini bercerai dengan Mas Ari karena kurangnya kasih sayang dari Mas Ari. Jadi kalau dari abang sendiri nih menanggapinya, apakah Inilah hal tersebut netizen masuk ini. dalam rekonvensi? Memang kemarin pertanyaan banyak yang begitu yang kita ketawa-ketawa. Kita dalam studio juga. Jadi intinya begini, kalau soal kurang kasih sayang ya, verbalnya seperti apa juga saya tidak bisa menjelaskan. Tapi kalau kenyataan kehidupannya, dia bercerita kepada saya begini. Jam mereka beraktivitas bersama itu kan hampir jarang bersama. Kalau Bu Inge itu tidurnya jam 9 malam, bangun jam 5, mulai mengurus aktivitas anak-anak, persiapan boxnya, makanan segala macam. Lalu jam 9 dia gym, pulang mungkin jam 11-12. Kalau Pak Ari tidurnya itu jam 3 subuh setelah aktivitas di luar. Selalu begitu terus, jadi selalu mereka selisih waktu segala macam. Apakah itu yang maksudnya kasih sayang itu mau hubungan suami istri kah, komunikasi kah? Tapi memang banyak pertanyaan, apalagi kemarin itu jadi ketawa kita ya, dia juga ketawa-ketawa gitu. Ya intinya seperti itu. Tapi yang jelas kebersamaan mereka hampir jarang. Ya, jarang. Pari jam 3 subuh baru tidur karena aktivitas di luar rumah mulai jam 1 keluar hampir selama seminggu bisa 5 kali. Padahal tidak ada kegiatan syuting gitu loh. Kalau dulu syuting Bu Inge memaklumi bahwa itu pekerjaan. Tapi belakangan 2 tahun lebih ini kan tidak ada syuting gitu. Tidak ada film yang dia main gitu. Oke.